beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Pilih
Engkau pilihan kami, sebab Engkau telah terlebih dahulu memilih setiap kami. Bahkan hari ini kami bisa memanggil Engkau Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Ku mau berjalan dekat-Mu, Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Kau telah memilihku
Shalom dan selamat datang kembali di dalam persekutuan, di dalam ibadah, di dalam pertemuan anak-anak Tuhan yang berkumpul di suatu tempat dari jarak masing-masing, dari tempat masing-masing, tapi kita dipersatukan di mana? Di Batam Kids Worship. Puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah memuji, kita sudah menyembah, dan Kak Rinaldo percaya dari tempat kalian masing-masing, setiap kali kita bernyanyi nih sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Rinaldo yakin di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kita bukanlah orang-orang yang seperti menonton. Oh, gitu rupanya lagunya. Oh, kakak ini lagi. Oh, abang itu lagi yang nyanyi, yang nari. Tidak. Tapi Kak Rinaldo yakin satu orang pun tidak ada yang seperti itu ya. Di saat kita memuji menyembah Tuhan, kita semua bersama-sama bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sangat-sangat indah. Dan apa yang Kak Rinaldo dapat dari Tuhan di dalam doa, di dalam persekutuan, Kak Rinaldo ingin bagikan loh bagi setiap kita masing-masing. Sebelum itu, semua sudah siap? Ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini, untuk waktu ini, kami bisa dengan tenang, dengan diam, dengan rasa hormat datang di hadapan Tuhan sebagai seorang anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami masih kecil. Kami tahu orang menganggap kami belum mengerti apa-apa, kami ini lemah, kami tidak berdaya. Tapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa kami berharga di mata Tuhan. Dari sejak kecil kami mau membiasakan telinga kami untuk didengarkan oleh firman Tuhan. Diperdengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, berbicaralah, dan Allah Roh Kudus jamah kami, tolong kami. Berbicara kepada kami yang masih kecil ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah yang hidup, yang percaya dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bersama-sama dengan Kak Rinaldo kita katakan, amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sore hari ini Kak Rinaldo ingin membawa renungan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu rendah hati. Katakan apa? Rendah hati. Ya, rendah hati yang diambil dari, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Zefanya 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Zefanya 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kalau sudah dapat dan di layar kalian sudah muncul nih. Oke, kita baca bersama-sama ya dari tempat masing-masing. Ayat yang pertama dengan perikop seruan untuk apa? Untuk bertobat. Ayat yang pertama, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Ayat yang kedua, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari Tuhan atau hari kemurkaan Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Ayat yang ketiga dikatakan apa? Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Tuhan. Kita baca sekali lagi dari ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ayat yang ketiga, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindungi pada hari apa? Pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, adik-adik yang Kak Rinaldo kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa ya itu atau apa ya arti dari rendah hati?
Nah, kadangkala papa mama seringkali berkata begini sama kita yang di rumah nih ya. Bagi kita yang punya adik, punya abang, atau punya kakak, kita seringkali dibilang begini, kalian tuh di rumah janganlah ribut-ribut. Aduh, papa mama tuh pusing banget kalau ngelihat kalian. Kalian cuma 2 bersaudara loh. Kamu sudah kelasnya besar, kamu pun masih kecil. Kamu yang besar aturannya mengalah sama adiknya. Adiknya pun nggak boleh begitu sama abangnya, sama kakaknya, itu nggak sopan. Pernah nggak dinasehati seperti itu sama orang tua? Atau mungkin kalau kita yang anak tunggal, kita cuma sendirian nih di rumah, kita nggak punya abang, nggak punya kakak, nggak punya adik. Tapi orang tua kita pernah ingatkan, nggak apa-apa kalau kamu digitukan sama dia, kamu nggak usah membalas, kamu harus mengampuni dia, kamu harus tetap mengasihi dia sebagai teman, nggak apa-apa. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah ya? Kak Rinaldo percaya pasti semua pernah. Nah, itu adalah gambaran dari nasihat dari orang tua kita supaya kita rendah hati. Yang punya saudara kandung di rumah harus rendah hati, nggak boleh berantem, nggak boleh rebutan. Makan itu udah jangan rebut-rebutan. Posisi tidur tuh jangan rebut-rebutan. Udah jangan ribut lah. Perkara-perkara kecil, apalagi kalau melakukan yang jahat, jangan ya, tidak boleh. Nah, kita yang disakiti, kita yang diejek di sekolah, di rumah, di tempat kita bermain, di lingkungan manapun itu, kita diingatkan udah ampuni, udah jangan ingat-ingat lagi. Nah, itu adalah gambaran dari arti supaya kita tetap rendah hati. Artinya adalah kita mau merendahkan hati kita, merendahkan perasaan kita, ya merendah. Iya. Kita mau merendahkan semua emosi kita, apalagi rasa cemburu kita, rasa bersalah kita, ya dosa itu harus kita rendahkan. Rendahkan dia. Kita harus rendahkan dia. Kasih Tuhan yang harus ditinggikan di dalam diri kita. Merendahkan hati artinya segala yang tidak baik, segala yang jahat, yang berusaha berpotensi meluap. Dia mencoba meluap, sedang meluap seperti gunung berapi, ya, yang mau meletus. Tapi kita tahan, kita berdoa, Tuhan tolong. Nah, itu adalah gambaran dari orang-orang yang rendah hati. Nah, adik-adik yang Kak Rinaldo kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Zefanya ini adalah alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa pada waktu itu, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Israel, supaya mereka bertobat. Kalau adik-adik perhatikan di Alkitab kalian masing-masing, di situ tadi Kak Rinaldo sudah bacakan perikopnya adalah seruan untuk bertobat. Kak Rinaldo bersyukur kalau sampai hari ini di tempat di mana kita berada, baik itu bergereja, bersekolah, berkomunitas, bermain, bergaul dimanapun, Kak Rinaldo percaya selalu ada hamba-hamba Tuhan di sekitar kita. Setuju? Siapa yang senang bahwa di sekitarnya selalu ada hamba-hamba Tuhan? Puji Tuhan. Nah, Zefanya pada waktu itu dipilih dan dipakai Tuhan untuk menyerukan pertobatan kepada mereka yang sering kali berbuat dosa. Makanya tadi di ayat yang pertama dikatakan apa sama Zefanya? Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Zefanya bukan bilang begini, ya udahlah kamu ini udah menyesal, kamu ini udah bertobat, udah semangat. Bukan itu. Zefanya mengatakan semangatlah, berkumpullah dengan rasa ingin berkata kepada mereka, ayo bangsa acuh tak acuh, sini dengan semua semangat kalian melakukan dosa, semangat kalian menghina Tuhan, semangat kalian mengejek umat-umat Tuhan, menyiksa hamba-hamba Tuhan, semangat kalian membuat orang iri hati, semangat kalian menjelekkan orang-orang. Ayo sini kalian semua, berkumpul kalian. Dasar kalian ya, orang atau bangsa yang acuh tak acuh. Sini semua berkumpul. Aku mau katakan bertobat.
Bertobat. Karena akan terjadi di mana hari murka Tuhan itu pasti terjadi terhadap orang-orang yang suka melakukan dosa. Kak Rinaldo sedang khotbah untuk menakut-nakuti kami ya? Oh tidak adik-adik. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, firman Tuhan selalu menyatakan bahwa Tuhan Yesus atau Bapa di sorga, Dia tidak suka melihat orang-orang melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan yang jahat. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah pandang bulu loh. Sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita belum bisa mengontrol diri, tapi yang namanya dosa, pelanggaran, kecurangan yang tidak baik semuanya, Tuhan tetap tidak suka. Titik kata Tuhan. Aku tidak suka. Ayo mau bilang apa? Nah adik-adik, penting loh bagi kita untuk selalu rendah hati. Tadi Kak Rinaldo katakan bahwa semua yang jahat, semua yang tidak baik dalam diri kita, dalam karakter kita, itu harus direndahkan. Itu harus dimatikan ke bawah. Dia harus dikuburkan. Jangan sampai dia kelihatan lagi. Nah, adik-adik yang Kak Rinaldo kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal penting nih. Ada 3 hal penting saat kita punya kerendahan hati. Ada 3 hal penting di saat setiap kita memiliki kerendahan hati. Yang pertama adalah kita akan selalu mencari Tuhan. Atau kalau Kak Rinaldo boleh artikan, kita tidak menjauh dari Tuhan. Orang yang rendah hati, dia tahu bahwa dia setiap hari dia butuh Tuhan Yesus. Nah, bagi adik-adik yang masih dari TK, SD ya, ayo. Jangan-jangan masih ada loh yang SMP dan SMA yang ternyata belum bisa pisah tempat tidur dengan mamanya, dengan papanya. Betul ya? Ini tidak diejek loh, bukan loh ya. Tapi Kak Rinaldo mau menggambarkan seperti itulah. Kita nggak bisa dipisahkan dari mama papa kita, dari orang tua kita. Kita nggak mau menjauh dari papa dan mama. Kalau bisa tidur pun kita pengen dekat sekali dengan orang tua kita. Dipeluk ya, di apa lagi? Dielus-elus kepalanya, punggungnya mungkin dipijit-pijit. Aduh enak sekali ya. Dekat sama mama, dekat sama papa. Wow. Kalau kita punya kerendahan hati, kita punya isi hati yang sangat-sangat ingin memuliakan Tuhan, maka yang pertama tadi Kak Rinaldo katakan apa? Kita akan selalu mencari Tuhan. Orang yang rendah hati, dia nggak mau dipisahkan dari Tuhan. Tapi orang yang sombong, orang yang tinggi hati, nih seperti tugas Jevanya itu tuh. Dia bilang, ayo dengan semangat kalian, sini berkumpul, sini. Kalian ini ya tidak takut ya. Kalian gak sadar ya dengan apa yang kalian lakukan. Nanti hari murka Tuhan itu ada loh. Jangan main-main loh. Kalian pikir Tuhan gak ingat apa yang kalian lakukan? Kalian pikir mentang-mentang kita banyak, mentang-mentang manusia di bumi ini banyak, bisa melakukan dosa, kan Tuhan gak mungkin ingat. Siapa bilang? Tuhan itu ingat loh. Tuhan itu tahu di mana saja, kapan saja, jam berapa saja. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena dia memang Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang sangat luar biasa. Nah adik-adik yang Kak Rinaldo kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menjadi selalu orang yang mencari Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Karena itu adalah bukti dari kita punya kerendahan hati. Mencari Tuhan itu artinya menolong kita untuk menjauh dari dosa. Amin. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 berkata bahwa jangan kamu mengasihi dunia ini. Kamu jangan mengasihi dunia ini. Kalau kamu mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak akan ada kepadamu. Jadi mari biar kita memiliki kasih Bapa dengan cara kerendahan hati itu ada dalam diri kita. Dan yang pertama tadi apa? Kita akan selalu mencari Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, yang kedua, bagian terpenting apa ya di saat kita punya kerendahan hati? Yang kedua adalah kita akan selalu melakukan
hukumnya. Nah, yuk kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama Zefanya 2 ayat yang ketiga. Mari kita baca. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, di ayat yang ketiga ini dikatakan adalah hai semua orang yang rendah hati negeri yang melakukan hukumnya. Jadi orang yang punya kerendahan hati, dia itu melakukan perintah Tuhan, peraturan dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, B, C, D sampai Z jangan dilakukan, maka A sampai Z dia tidak akan lakukan. Kenapa? Karena dia punya kerendahan hati. Dia mau turuti apa semua yang dikatakan Tuhan. Dia nggak mau kompromi, dia nggak mau main-main dengan dosa, dia nggak mau diam-diam ke kamar lalu buka sesuatu. Dia nggak mau tiba-tiba dia berbuat curang, bilang sama mama mau belajar, jadi temannya mau ke rumah, mereka datang ke main di kamar, ternyata bukan belajar, malah berbuat sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Ingat ya, orang yang rendah hati, dia akan selalu setiap hari melakukan perintah Tuhan, melakukan peraturan Tuhan. Dan itu juga selalu akan dimulai dengan cara apa? Kita membaca firman Tuhan setiap hari. Kita selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Sebelum kita pergi ke sekolah, sebelum kita tidur malam, kita mau baca firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita tahu tuh apa-apa aja sih yang Tuhan Yesus mau supaya kulakukan, supaya tidak kulakukan. Nah, jadi mari jadilah anak-anak yang selalu kedapatan memiliki kerendahan hati. Ayo ingat lagi, yang pertama tadi apa? Ya, kita akan selalu mencari Tuhan. Yang kedua, kita akan melakukan perintahnya. Ya, kita nggak mau melanggar karena kita rendah hati, kita hormat, kita mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga apa sih Kak Rinaldo kalau kita tuh punya kerendahan hati? Apa sih keuntungannya? Yang ketiga adalah kita menjadi orang yang cepat untuk bertobat. Kita menjadi orang yang cepat untuk bertobat. Orang yang rendah hati, orang yang punya kerendahan hati di dalam hidupnya, dia cepat bertobat. Bukan berarti aku besok lakukan dosa, habis aku bertobat. Aku lakukan dosa, aku bertobat. Oh, bukan itu. Orang yang rendah hati, dia tahu ketika dia melakukan dosa, dia merasa nggak damai. Dia merasa, aduh, kok aku kayak begini, tolong aku. Dia nggak diam-diam, dia nggak buat lagi, tapi dia merasa nggak tenang. Aduh, aku mau bertobat, aku mau minta ampun sama Tuhan. Aku tahu ini salah, aku tahu ini nggak baik untuk aku. Adik-adik, orang yang punya kerendahan hati, dia cepat untuk bertobat. Kenapa? Karena hatinya nggak tenang. Karena Roh Kudus itu bekerja dalam hatinya, menyadarkan dia, itu dosa lo, kamu jahat lo, tadi kamu mencuri, kamu tadi mengambil punya orang, kamu tadi berbohong lo sama mami sama dadi. Ya, adik-adik, ayo hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kerendahan hati, supaya aku saat aku melakukan dosa, pelanggaran, aku tahu dan aku cepat untuk bertobat, minta ampun segera kepada Tuhan. Dan firman Tuhan tadi dalam ayat yang ketiga dari Zefanya 2 dikatakan bahwa orang yang punya kerendahan hati, dia cepat bertobat kepada Tuhan. Dan Zefanya katakan apa? Mungkin kamu akan terlindungi. Setidaknya adik-adik, saat kita bertobat, saat kita kembali ke hadapan Tuhan, setidaknya ada pengharapan. Kita terlindungi, kita dijagai Tuhan. Siapa yang di sini saat ini ingin memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan? Boleh angkat tangan kanannya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kak Rinaldo mau mengingatkan, jadilah anak-anak yang punya kerendahan hati. Kita akan selalu mencari Tuhan, kita nggak mau menjauh dari Tuhan. Kita mau selalu baca Alkitab supaya kita tahu bagaimana melakukan apa saja peraturan-peraturan dari Tuhan, apa yang Tuhan senang. Dan kita mau segera cepat bertobat, kembali kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan.
itu adalah orang-orang yang rendah hati. Jadi rendah hati itu bukan hanya karena kita mengalah, mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melupakan apa yang orang lain lukai hati kita. Bukan hanya itu saja ya. Tapi rendah hati juga berbicara tentang rasa hormat kita. Rasa hormat kita, rasa patuh kita, dan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mau menjauh, kita tidak mau melakukan dosa di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kak Rinaldo sudah selesai nih Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada setiap anak-anak. Tuhan Yesus, aku berdoa anak-anak yang tadi Tuhan, yang sudah mengangkat tangan kanan mereka sebagai tanda, sebagai kerinduan mereka mau punya kerendahan hati. Tuhan Yesus, Kak Rinaldo berdoa supaya mereka memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang selalu mencari, tidak mau menjauh. Mereka menjadi orang-orang yang selalu melakukan firman Tuhan dengan cara membaca Alkitab pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Dan mereka menjadi orang-orang yang cepat untuk bertobat. Mereka tidak menunda-nunda, meninggalkan semua yang jahat, semua yang tidak baik. Mereka lepaskan, mereka buang itu segera dan kembali kepada Tuhan Yesus. Bapa, sambutlah anak-anak ini, sambutlah kami, umat-umat-Mu Tuhan. Kami mau memiliki kerendahan hati. Kami mau menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya dan yang sudah memiliki kerendahan hati bersama dengan kakak kita katakan, amin. Tepuk tangan yuk untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Kak Rinaldo percaya kalian semua diberkati pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan apa? Ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Wow, semuanya tadi udah dengar firman Tuhan kan? Iya. Dan firman Tuhan tadi tentang orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu kalau dia buat salah, dia marah-marah atau dia minta maaf. Dia minta maaf. Dia minta maaf, dia nggak suka kalau dia buat salah, dia rasanya cemas, gelisah, dia harus cepat-cepat minta maaf. Itu orang yang rendah hati. Itu dia orang yang rendah hati adik-adik. Nah, hari ini kita mau menghafal ayat firman Tuhan tentang orang yang rendah hati, oke? Oke. Orang yang nggak suka buat salah, nggak suka buat dosa, amin? Amin. Yuk, semuanya dari mana kita mau hafal? Dari Mazmur pasal yang ke-38 ayat 19. Semua adik-adik udah lihat ayatnya di bawah ini? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Oke, adik-adik semuanya, yuk kita ajak mereka untuk Bangkit berdiri. bangkit berdiri semuanya. Yuk kita mau hafal pakai gerakan. Kita bertiga nanti kita tunjukin gerakannya, oke? Oke. Kalian berdua siap? Siap. Kalian semua siap? Siap. Siap dong, siap semuanya. Oke, 1 dari Mazmur dulu. Mazmur tuh gimana kalau kalian di Bananak? Ini. Mazmur gini kayak 2 tapi dua-duanya di bawah. Mazmur, ini huruf M ya. Mazmur 38 ayat 19. Ulang lagi 1, 2, 3. Mazmur 38 ayat 19. Oke, semuanya kita mau masuk ke dalam firman Tuhannya. Dari kata ya, ya. Semuanya tangannya dua di depan. Ya. Aku mengaku. Kalau mengaku itu dari mulut kan ya? Mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Oke, semuanya yuk pelan-pelan ikutin kita dulu. Karena kita udah hafal belum? Udah dong. Udah hafal, yang di rumah pasti udah sedikit-dikit udah hafal. Karena ini pendek banget ya adik-adik. Pendek banget. Yuk semuanya kita pelan-pelan mau ikutin dulu. Kita kecepatan normal dulu, oke? Oke. Oke, 1, 2, 3.
Mazmur 38 ayat 19. Terbalik dulu nih, 1 dulu baru 9. 19. Oke? Yuk, 1, 2, 3. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Oke adik-adik, siap-siap semuanya, kita mau super speed, super fast. Oke semuanya? Siap? Siap semuanya? Siap semuanya. Oke, 1. Siap-siap semuanya. Get ready, set, go. Mazmur 38 ayat 19. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Tepuk tangan semuanya. Semuanya kita sudah menghafal ayat firman Tuhan hari ini. Dan kita adalah anak-anak yang rendah hati. Oke, anak-anak yang rendah hati, sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik yang di rumah pasti udah lihat di layar kaca adik-adik semuanya udah ada QR code yang bisa di-scan untuk langsung transfer, dan juga ada nomor rekening yang tertera untuk kita bisa langsung transfer ke bank atas nama GKI Damai Sejahtera. Semuanya udah siap untuk memberi persembahan? Siap. Oke, mari kita yang mau memberi persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang rendah hati. Dan kami mau Tuhan Yesus selalu belajar untuk menjadi rendah hati seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap tangan kami yang mau tulus dan sukacita untuk memberi. Dan berkati juga orang tua kami sebagai saluran berkat bagi kami. Berkati juga Tuhan Yesus pelayanan kami di Batam Kids Worship. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Wow, semuanya kita sudah selesai nih ibadahnya. Wah, berpelukan dulu dong, berpelukan. Semuanya yang di rumah kita juga pelukan virtual. Peluk. Oke, kita bakal ketemu lagi selalu beribadah di Batam Kids Worship. Jam berapa sih biasanya? Jam 5 sore. 5 sore di YouTube GKI Batam. Oke semuanya, jangan lupa untuk minggu depan ajak teman-temannya ya. Kalian ajak teman-teman juga ya. Oke. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.